Ada di tas. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Recording in Sebelum progress. sebelum kita praktek langsung, saya mau kenalkan dulu jenis-jenis penelitian ya dalam bidang kesehatan atau metodologi penelitiannya. Jadi teman-teman nanti ketika merencanakan ingin membuat proposal sudah tahu nih saya mau metodenya pakainya apa, desain penelitiannya apa gitu ya, sudah mulai paham ya. Mungkin kemarin sudah pernah dapat materi. Nah, ini hanya untuk pengkayaan aja sih sebenarnya ya, karena sebenarnya kemarin-kemarin udah pernah dapat materinya pasti gitu ya. Jadi jenis-jenis penelitian dalam bidang kesehatan. Ya, hakikat metode penelitian itu apa ya, teman-teman yang sudah dipahami selama ini? Udah pernah bikin KTI kan ya waktu D3 ya? Tapi Udah lama. oke lah. Tapi metode penelitian yang diketahui tentang metode penelitian itu apa? Sepengetahuannya aja lah, kan ini bukan ujian, jadi nggak usah takut, ngomong aja. Cara pengambilan penelitian bukan sih? Penelitian, oke. Bu Siti Halimah? Apa Bu? Teknik itu, Bu, teknik dalam pengumpulan data untuk meneliti suatu masalah. Baik, Halimatus Sabandiah, Sabaniah, Halimah. Hampir sama sih Bu jawabannya, soalnya waktu pas KTI pengambilan datanya juga kan langsung bisa dengan metode kuesioner, tanya jawab kayak gitu. Oke, berarti sudah mulai tahapan-tahapannya ya. Jadi kita masuk penelitian itu apa sih gitu ya. Nah, kalau kita bilang apa itu penelitian, memperoleh data sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Jadi kalau seharusnya itu kan harapannya ya, harapan kita. Misalnya, harapannya adalah di Indonesia ini nggak ada lagi stunting. Sedangkan kalau penelitian kan belum tentu. Kita kan pengen tahu, ternyata masih ada tuh stunting gitu. Jadi memperoleh data sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya. Ya, itu adalah hakikat dari penelitian. Artinya apa? Artinya datanya nggak bisa kita manipulasi, ya sesuai dengan apa yang kita mau, nggak bisa gitu. Tetapi data apa yang ada, fenomena itu yang kita dapatkan. Jadi nanti ketika teman-teman membuat penelitian, datanya nggak bisa di otak-atik, nggak bisa diubah-ubah gitu ya. Misalnya, Bu, kan status gizi ibu hamil tuh ada hubungannya dengan stunting, dengan kejadian stunting gitu ya. Itu secara teori. Gitu. Tapi ternyata penelitian saya nggak ada hubungannya, Bu. Gitu. Daripada saya nggak lulus nanti ya, daripada saya salah, langsung datanya di otak-atik diganti. Nah, itu salah ya. Itu namanya bukan penelitian. Yang namanya penelitian itu data sebagaimana adanya. Mungkin saja memang tidak ada hubungan di tempat kita, gitu ya, di penelitian kita. Kenapa? Mungkin karena karakteristiknya berbeda, gitu ya. Atau mungkin teknik pengambilan datanya ternyata salah atau kuesionernya salah gitu ya. Jadi jangan langsung diganti gitu ya, tapi kita telusuri dulu kenapa nih ada bedanya gitu ya. Itu namanya penelitian. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian? Betul tadi ya Bu, cara ilmiah untuk mendapatkan data ya. Jadi kalau ibu-ibu bikin penelitian, berarti ibu-ibu pengen tahu data gitu ya. Pengen dapat data tentang apa ya? Tujuannya ibu mau apa? Ingin meneliti tentang apa? Ingin meneliti tentang ASI eksklusif. Oke, ingin meneliti tentang aromaterapi lemon terhadap mual muntah, baik gitu ya. Jadi cara mendapatkan datanya dengan apa? Ya dengan cara-cara ilmiah. Berarti nggak bisa kita asal-asalan gitu ya dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data tertentu dengan tujuan tertentu dan kegunaan tertentu. Itu namanya metode penelitian. Nah, komponennya apa aja? Komponennya itu adalah cara ilmiah. Ya, satu yang pertama cara ilmiah. Jadi Bu, ngedapetin datanya itu harus dengan cara-cara ilmiah. Nggak bisa katanya. Ya harus rasional. Betul memang ya empiris bisa dibuktikan dan mendapatkan datanya itu secara sistematis ya. Sistematis itu misalnya membuat indikatornya dulu, kemudian subindikator dituangkan menjadi
kuesioner. Nanti itu kuesionernya dilakukan kuesioner dilakukan ini apa pengambilan data, bagaimana cara pengambilan datanya, terus bagaimana cara mengolahnya gitu ya. Itu namanya secara sistematis. Jadi nggak asal-asalan. Kemudian komponen metode yang berikutnya adalah data. Karena tadi mencari data. Kalau mencari data ya berarti ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Data kuantitatif itu dia berhubungan dengan angka-angka, sedangkan kualitatif itu dia dikategorikan ya. Misalnya kalau anemianya berat, ringan, sedang, itu namanya data kualitatif. Tapi kalau umur 11, 12, ya itu pakai data kuantitatif. Kemudian tujuan penelitian itu ada satu penemuan, ada pembuktian, ada pengembangan. Kalau penemuan berarti teman-teman menciptakan teori baru gitu ya. Dari penelitian kita itu ternyata nanti muncul uh, teori baru. Cuman kalau pembuktian, ya secara teori, pemberian aromaterapi lemon itu bisa mengurangi mual muntah pada ibu hamil. Nah, teman-teman ingin membuktikan, benar gak sih gitu ya? Akhirnya kita melakukan penelitian itu, namanya pembuktian. Nah, untuk skala skripsi ya, teman-teman itu kan masih membuat skripsi S1, itu namanya pembuktian. Ya, bukan penemuan atau pengembangan. Karena kalau penemuan dan pengembangan itu sudah di strata S3 ya, sudah membuat disertasi. S2 pun masih pembuktian ya. Kemudian kegunaan dari metode buat apa? Untuk memahami, memecahkan dan antisipasi masalah. Ya, tadi masalahnya misalnya mual dan muntah. Nah, kita pengen tahu nih karakteristiknya seperti apa gitu ya. Sehingga harus digimanain memecahkan masalah. Terus untuk mengantisipasi itu kegunaan dari kita melakukan metode penelitian itu komponen. Jadi harus ada tujuannya ya. Kemudian ini jenis-jenis penelitian ya, berdasarkan tempat ada penelitian lapangan, ada penelitian kepustakaan. Kalau penelitian lapangan berarti kita turun ya survei gitu ya. Kemudian kalau penelitian eh, perpustakaan itu teman-teman nggak turun ngambil data ya, tetapi pakai studi literatur review ya, pakai SLR. Kemudian berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan waktu itu ada cross-sectional, longitudinal, dan ex-post facto. Kemudian berdasarkan bidang ada penelitian akademik, profesional, dan institusional. Nah, teman-teman kalau membuat skripsi, posisinya kalau berdasarkan bidang jenis penelitiannya akademik ya. Kalau saya yang meneliti itu profesional, karena saya profesinya dosen ya, saya membuat penelitian profesional. Nah, kalau Stikes Mitra Arya Husada ingin membuat penelitian bahwa lulusan dari Stikes Mitra Arya Husada itu betul-betul qualified nggak sih gitu, mereka akan membuat penelitian yaitu dengan penelitiannya institusional. Suara saya kedengeran kan ya? Kedengaran, Bu. Jelas ya? Jelas ya? Kemudian berdasarkan tingkat eksplanasinya ya, ada penelitian deskriptif. Deskriptif itu menggambarkan, menceritakan gitu ya. Kalau komparatif itu membandingkan, sedangkan kalau asosiasi itu adalah apa nih? Meta requesting to record this meeting locally. Oke lah. Kemudian asosiatif. Asosiatif itu penelitian sebab dan akibat. Kemudian berdasarkan fungsinya, penelitiannya itu ada need to know. Ya, kalau need to know itu ya tadi untuk pembuktian. Pembuktian aja, jadi cuma pengen tahu aja nih need to know. Kalau need to do itu untuk pengembangan, need to choose itu untuk juga pemilihan ya. Misalnya metode dulu, misalnya penelitian tentang perdarahan postpartum dengan MAK3, manajemen aktif skala 3 atau dulu kan pakainya kita manajemen pasif ya, kita menunggu, tidak langsung pakai manajemen aktif skala 3. Tetapi berdasarkan penelitian-penelitian ternyata lebih efektif dengan menggunakan manajemen aktif skala 3. Nah, itu need to choose gitu ya, dengan pembuktian-pembuktian. Kemudian berdasarkan metode ada kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Kualitatif tadi ya, dengan kalimat narasi ya ditampilkannya, disajikannya datanya narasi, sedangkan kuantitatif itu dengan tabel-tabel menampilkan angka-angka. Sedangkan kombinasi adalah gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Kita bahas satu-satu. Nah ini, jenis penelitian berdasarkan waktu ya. Tadi ada cross-sectional, ada longitudinal, ada ex-post facto. Nah, kalau cross-sectional, teman-teman kalau masih ingat variabel? Masih ingat nggak variabel?
Variabel independen dan variabel dependen masih ingat? Halo, halo. Lupa Ibu. Lupa. Eh, misalnya ada contoh penelitian judulnya eh bentar. Itu Judulnya ya, Bu. aduh. Variabel itu kayak apa? Misalnya kayak hubungan tingkat pengetahuan itu yang bukan, Bu. Ya, coba gimana? Rada Iya, kan nggak apa-apa. berapa variabel gitu. Kalau Betul. misalnya kalau D3 kan waktu itu 3 variabel. Kalau misalnya S1 sekarang itu eh, 4 variabel. Misalnya kalau D3 dulu itu masih faktor-faktor yang mempengaruhi. Betul. Tapi itu kan Sekarang itu topik. Kalau variabelnya gimana? Variabelnya apa coba? kayak misalnya gini, apa sih namanya faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya zat besi kepada ibu hamil. Berarti itu ada 3 variabel yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi. misalnya gini, faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya zat besi untuk ibu hamil, kira-kira seperti itu, Bu. pentingnya zat besi itu bukan kita terus apa yang diteliti? Nah, misalnya, yang jadi faktor-faktor variabelnya apa? Ibu hamil, zat besi, yang itu bukan, Bu. Iya, Pengetahuan. tapi kurang tepat ya. Belum, itu tuh ya. Sebentar. Ini adik WA sendiri deh. Umi lagi ngajar yang berisik. Sebentar ya. Susah nah ininya kalau nggak dari awal ya. Sebentar saya nyari. Sebentar saya buka Google Scholar. Tampil nggak di layarnya? Tampil, Bu. Kelihatan ya. Nah, kalau cara mencari artikel juga sama seperti ini ya. Buka Google Scholar, terus cari. Nah, ini nama saya. Saya mau pakai punya saya sendiri gitu ya. Nah, ini sudah tampil Google Scholar saya. Misalnya teman-teman mau lihat ya. Ini aja, pemilihan kontrasepsi jangka panjang MKJP di Kelurahan Harjamukti ya. Kita buka ya. Kita buka, kemudian kita lihat PDF-nya. Oh, dia terdownload ya. Tampil nggak? Masih tampil nggak? Masih ya. Oke. Nah, ini kita lihat kan judulnya pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP. Jadi yang mempengaruhi akseptor KB memilih menggunakan MKJP. Nah, ini kita lihat variabelnya apa saja. Nah, ini variabelnya. Itu yang pertama, variabel dependent itu adalah variabel terikat. Variabel terikat itu selalu ditulis pertama, pemilihan alat kontrasepsi MKJP. Ya. Kemudian variabel independen. Apa saja sih yang mempengaruhi ibu-ibu itu mau pakai MKJP? MKJP itu apa aja? Teman-teman direspon ya. Saya ngajar nggak tahu teman-teman itu paham apa enggak kalau tahu Ayudi kalian implan. Nah, IUD dan implan gitu ya. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu semua, menurut teman-teman semua, orang pakai implan, pakai IUD itu karena apa? Karena efektivitas Dia tahu efektivitas? jangka panjang. Kalau dia tahu efektivitas, dia tahu jangka waktu, berarti apa itu? Pengetahuan. Pengetahuan. Oke, Pengetahuan. pengetahuan. Berarti variabel independennya satu pengetahuan, gitu ya. Terus yang kedua, apa lagi?
Kira-kira menurut teman-teman apa aja sih yang mempengaruhi orang memakai Hemat, MKJP? hemat itu apa ya? Ekonomi, dari faktor ekonomi, jadinya ekonomis. Ekonomis berarti pengetahuan ya, masih masuknya ke pengetahuan. Terus apa lagi? Dia udah tahu, banyak nih orang yang udah tahu, tapi tetap nggak mau pakai. Eh, Ya, Bu. Niat. ini tingkat pendidikan, Ini masuknya ke pengetahuan ya. pendidikan. Jadi pengetahuan itu meliputi efek samping, kemudian keuntungan kerugian, baik dari ekonomi, kemudian dari jangka waktu, itu dia pengetahuan, sudah tahu dia masuknya ke situ. Apalagi? Ada yang nggak mau pakai karena nggak boleh, haram. Oh, agama, Nah, masuknya ke budaya ya. kebudayaan. Oke, terus apa lagi? Saya udah tahu nih IUD itu bagus untuk yang darah tinggi, cocok, nggak menyebabkan hipertensi, nggak nambah parah, jangka panjang, bagus, ekonomi saya tahu. Tapi saya nggak mau pakai. Kenapa? Yang malu aja Bu, saya buka-buka. Ya nggak mau aja gitu. Takut, Berarti apa? takutan, Bu. Ada juga Sikap yang bukan? alasannya Sikap nggak karena masuknya? suami yang nggak ngebolehin, Bu. Ya, berarti sikap bukan itu masuknya. Betul, sikap. Ya, nah jadi dari situ variabel independennya adalah pengetahuan, sikap, dan budaya. Budaya. Lihat nggak? Teman-teman lihat ini, tabel ini. Tabel yang Lihat, saya tunjuk kelihatan. Berarti variabel dependennya apa? pemilihan alat kontrasepsi. NKJP. Oke, betul. Terus variabel independennya? Pengetahuan, sikap, dan budaya. Artinya, pengetahuan seseorang, sikap seseorang, dan budaya yang ada itu mempengaruhi dia dalam memilih alat kontrasepsi. Itu namanya variabel independen dan variabel dependen. Bisa dipahami variabel? Bisa dipahami? Diulang, Bu. Ulang. Dependen dan dependen tadi, Bu. Nah, variabel dependen itu adalah variabel terikat. Ya, artinya itu yang ingin kita buktikan. Variabel yang ingin kita buktikan. Kalau variabel independen adalah variabel bebas. Ya, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Contohnya, pengetahuan, sikap, dan budaya itu mempengaruhi seseorang dalam pemilihan alat kontrasepsi MKJP. Ya, pada penelitian saya. Jelas? Jelas ya? Iya, Bu. Oke, sudah mantep. Jadi nanti harus tahu nih ada variabel dependen, ada variabel independen. Variabel independen adalah yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen sama juga variabel terikat. Variabel independen adalah variabel bebas. Ya, oke. Jelas nggak? Masih ada bingung? Jelas, Jelas, Ibu. Bu. Karena kalau kita nggak jejak di variabel dulu, nanti teman-teman nggak bisa menentukan topik penelitiannya apa, variabel yang mau diteliti apa. Jelas ini ya? Berarti saya stop share nih ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau penelitiannya tadi cross-seksional, kita pakai desainnya cross-seksional. Nah, kalau cross-seksional itu adalah jenis penelitian yang observasi. Kita melihat ya. Nah, pengumpulan waktunya pada satu titik waktu tertentu. Artinya antara variabel dependen maupun variabel independen diukur secara bersamaan waktunya. Itu dengan metode penelitian cross-seksional. Jelas? Jelas, Bu? Jadi antara variabel dependen dengan variabel independen ya itu diukur dalam waktu yang bersamaan. Nah, sedangkan kalau longitudinal itu adalah antara variabel dependen dengan variabel independen itu diukurnya dengan waktu yang berbeda. Contohnya, saya mau meneliti tentang tingkat IQ seseorang berdasarkan pengalaman dulu pada saat dia IMD. Jadi berarti saya ngambil data yang lalu, gitu ya.
Kenapa? Ini nih saya anak-anak yang IMD sekarang nih misalnya eh apa yang bersalin di PMB-nya bunga gitu ya. Eh, Dalam tahun 2020 atau 2023 nih yang bersalin ada 100 bayi misalnya. Nah, IMD-nya ada yang 15 menit dapat berhasil tanpa ditolongin, ada yang 30 menit, ada yang 45 menit, ada yang susah harus dibantuin dulu. Nah, terus kepengen tahu nih korelasinya hubungannya dengan tingkat IQ. Tingkat IQ si bayi. Kapan sih bisa mengukur IQ bayi? Nanti ya nunggu usia prasekolah ya. Nunggu dia udah bisa disuruh-suruh, suruh gambar, suruh ini gitu. Nah, dia bisa nggak mengikuti instruksi? Baru kita bisa ukur IQ-nya. Artinya kapan? Variabel dependennya adalah tingkat IQ. Kapan diukurnya? Nanti 4 tahun yang akan datang. Tetapi variabel independennya apa? IMD. Diukurnya kapan? 2023. Gitu. Nah, itu namanya longitudinal. Penelitiannya panjang. Ya, penelitiannya memakan waktu yang panjang. Nggak disarankan teman-teman meneliti longitudinal. Nggak lulus-lulus nanti. Ya, jadi pakainya cross sectional aja. Yang cepat. Itu. Nah, kalau ex post facto yaitu jenis penelitian observasional yang dilakukan setelah peristiwa atau fenomena tertentu telah terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari antar variabel-variabel. Misalnya contohnya COVID-19 kemarin, ya banyak yang sudah meninggal. Nah, akhirnya kita melakukan penelitian. Gimana sih caranya ya untuk mencegah sehingga timbullah ide untuk membuat vaksinasi. Tuh. Nah, itu namanya ex post facto. Ya, bisa dipahami? Semoga Bu, bisa kalau ya. yang tadi cross seksional itu maksimal waktunya berapa lama, Bu? Apa satu waktu itu aja? Tergantung penelitiannya mau kapan. Maksimalnya apa Selama seminggu, apa nggak sebulan? ada penelitian. Itu kan teknik pengambilan data ya. Intinya gini, Oh, kalau misalnya mau meneliti 100 orang, ya 100 orang itu kan satu satu responden itu variabel dependen dan independen akan diteliti sama dia semua kan, akan kita tanyakan pada dia semua kan. Nah, itu secara bersamaan waktunya. Jadi mau nanti sebulan di 100 orang itu bisanya kita menyelesaikan pendataan rasanya sebulan, ya gitu. sebulan nggak apa-apa. Oh. Tetapi kan setiap individu untuk variabel dependen dan independennya diukur dalam waktu yang sama. Iya nggak? Hari itu misalnya saya mendata Halimatus Sabandia. Apakah variabel dependen dan independennya beda? Kan nggak. Langsung diukur saat itu juga, ya kan? Iya. Nah, itu namanya cross sectional. Kalau kapan waktunya ya tergantung kita. Kalau kita bisa menyelesaikan seminggu ya alhamdulillah, bisa menyelesaikan 2 hari ya syukur alhamdulillah gitu ya. Tergantung dari responden kita berapa orang. Baik, Bu. Oh, nggak mau jalan nih, kenapa ya dia? Nah, ini berdasarkan metode. Ada kuantitatif, kualitatif, dan mixed methods. Nah, kalau kuantitatif tadi ya, dia menyajikan data berdasarkan tabel-tabel, angka-angka gitu ya. Nah, cara pengumpulan datanya dia menggunakan survei. Artinya apa? Kita melakukan memberikan kuesioner, kemudian eksperimen ya, memberikan perlakuan gitu. Nah, kalau kualitatif itu ada etnografi, grounded theory, fenomenologi, case study, dan narrative research. Etnografi itu penelitian tentang fenomena yang terjadi berdasarkan budaya. Ya, misalnya pemilihan alat kontrasepsi di suku Baduy. Misalnya itu etnografi. Terus fenomenologi itu sekarang misalnya penelitian tentang apa nih? Anak-anak sekarang kenapa suka TikTok sih gitu ya? Nah, kita pengen tahu nih fenomenologi di TikTok itu ada apa? Dengan pemberian pengetahuan melalui TikTok kira-kira efektif nggak gitu? Nah, itu fenomenologi. Kalau case study misalnya dengan teman-teman buat studi kasus tuh dulu itu masuk ke case study ya, membuatnya secara naratif kan. Nah, sedangkan kalau mixed method itu adalah gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Nah, berdasarkan fungsi tadi ya, kalau need to know itu adalah kuantitatif, kualitatif, dan mixed methods. Kalau need to do
R&D, action research, operative research. Sedangkan need to choose itu evaluation research dan policy research. Nah, ini kita hanya di tahap need to do, ya teman-teman, hanya tahap need to do. Kalau need to choose itu adalah, nah ini kemarin saya S3, disertasinya adalah penelitiannya sudah need to choose. Kenapa? Karena saya membuat evaluation research, ya, mengevaluasi metode pendidikan di kebidanan, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, apa sih perbedaan kualitatif dan kuantitatif, Bu? Nah, karena kita tadi kan teman-teman pakainya di sini aja ya, di need to know ya. Pakainya kuantitatif atau kualitatif, nanti pilih nih, saya mau kuali apa mau kuanti, bebas ya. Nah, perbedaannya apa? Ya, kalau penelitian kuantitatif itu fokus pengumpulan data dan analisisnya itu berupa angka-angka atau data numerik, ya. Kemudian untuk menganalisis dia menggunakan statistik, ya. Kemudian menguji hipotesis dan membuat generalisasi. Itu kuantitatif. Sedangkan nah ini masih kuantitatif, ya. Pendekatan pengumpulan data menggunakan angka, ya, tabel-tabel. Kemudian pendekatan yang berfokus untuk pengukuran kuantitatif, pengujian hipotesis, kemudian analisis statistik untuk menjawab hipotesis. Hipotesis itu dugaan, ya. Nah, ini karakteristik dan langkah-langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Tujuannya dia menganalisis fenomena, memahami hubungan variabel. Ya. Kemudian kalau kuantitatif itu deskriptif, kemudian desainnya survei, eksperimen, ya. Eksperimen itu misalnya pengaruh aromaterapi lemon terhadap mual dan muntah pada ibu hamil. Artinya kita memberikan intervensi, memberikan perlakuan, yaitu ada ibu hamil yang trimester 1, mual muntah, kita kasih aromaterapi lemon, terus kita lihat, ya, sebelum dikasih aromaterapi lemon, mualnya gimana? Beratkah, ringankah, atau sedang? Kemudian setelah dikasih aromaterapi lemon, ada nggak penurunan mualnya? Itu yang tadinya mualnya sedang menjadi ringan, yang berat menjadi ringan itu, atau yang ringan akhirnya nggak jadi mual lagi karena sudah pakai aromaterapi lemon. Itu namanya penelitiannya menggunakan metode eksperimen. Ada perlakuan yang kita berikan. Betul. Pengaruh pijat oksitosin terhadap pengeluaran ASI. Ya, berarti kita lihat sebelum dikasih pijat oksitosin, ASInya gimana? Sesudah dikasih oksitosin, ASInya bagaimana? Nah, itu eksperimen. Ya. Oke, kemudian pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara terstruktur, observasi, ya. Nah, kalau eksperimen kita observasi, kita melihat, ya, kita lihat. Setelah dikasih pijat oksitosin, ASInya gimana, gitu ya. Oke, terus analisis statistiknya bisa menggunakan uji T, analisis regresi, kemudian bisa korelasi, ya. Generalisasi itu adalah kesimpulannya. Jadi ketika kita menguji sampel, itu kita mengambil kesimpulan untuk seluruh populasi. Populasi sampel masih ingat? Populasi masih ingat sampel populasi? Objek yang akan kita ini ya Bu, sampel misalkan dari 100 orang misalkan kita ambil berapanya gitu. Ya, betul, sampel. Kalau populasi? Kalau populasi itu kumpulan jumlah yang akan kita ambil datanya. Ya, jadi subjek penelitian yang karakteristiknya itu kita duga itu adalah yang akan kita teliti. Misalnya tadi kalau penelitian saya tentang pemilihan MKJP, berarti populasinya siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu Usia apa? subur. Pasangan usia subur. Iya, betul sekali. Ibu-ibu pasangan usia subur, gitu ya. Nah, ibu-ibu pasangan usia subur, kalau tadi saya penelitiannya karena di Puskesmas Cimanggis, berarti pasangan usia subur yang ada di Puskesmas Cimanggis. Ada berapa banyak? Banyak, ribuan gitu ya. Nah, kita teliti semua. Ya nggak mungkin, kan kita keterbatasan penelitian. Ibu-ibu nggak lulus-lulus nanti kalau 1000 didatain gitu ya. Boleh diambil sampel? Boleh. Gitu ya. Sampel itu wakil sebagian dari populasi.
cara mengambil sampel ada rumusnya, ya, ada rumus Lovin, ada rumus Lemeshow. Nah, teman-teman baca buku statistik, buku Medlit, karangan siapa aja, nanti bagaimana cara mengambil sampel, ada rumusnya. Nah, yang namanya generalisasi, yang kita teliti kan sampel ya. Misalnya yang kita teliti cuma 85 orang. Tetapi hasil dari 85 orang itu kita generalisasikan terhadap semua pus yang ada di Puskesmas Cimanggis. Tuh ya, itu namanya generalisasi. Kemudian validasi dan reliabilitas. Jadi teman-teman kan nanti ngambil kuesioner. Nah, kuesionernya itu harus diuji validitas dulu gitu ya. Harus uji reliabilitas dulu. Gimana caranya? Nanti ada pakai SPSS. Nanti Bu Fitri mungkin yang akan menjelaskan berikutnya ya. Kemudian interpretasi hasil ya. Jadi dari uji statistik tadi hasilnya seperti apa? Nah, itu kita menghubungkan temuan ya, menghubungkan antara MKJP tadi terhadap budaya, pengetahuan dan sikap ya. Nanti dibuat dalam bentuk tabel. Nah, ini bisa dipahami Bu kuantitatif? Ini contohnya, kita kembali lagi ke Google Scholar-nya saya tadi ya. Nah, ini dia sudah hasil ya. Hasil berarti sudah menampilkan data. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Tampilkan dalam bentuk tabel dan angka-angka. Nah, ini. Jadi dari yang berapa nih? 87 tambah 88, 160 sama 11, 171. Ya, jadi sampelnya adalah 171. Yang pakai MKJP 87 orang, yang tidak pakai MKJP 84 orang. Pengetahuan baiknya 97, pengetahuan kurangnya 74. Ya, sikap positif 93, sikap negatif 78, budaya yang mendukung 82, tidak mendukung 89. Kemudian kita uji dengan menggunakan, ini karena saya pakainya cross-sectional ya, Bu. Nah, ini kita lihat di sini. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan penelitian cross-sectional. Adapun variabel yang diteliti adalah pemilihan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur yang merupakan variabel dependen, sedangkan variabel independen meliputi umur, paritas, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dukungan suami, peran dan pengambilan keputusan, sumber informasi, dukungan. Oke. Kemudian populasi pada penelitian ini adalah semua pasangan usia subur. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Nah, ini pengetahuan analisis bivariat. Analisis bivariatnya ini kenapa hilang ya di sini tulisannya ya? Oh, ini pengetahuan di sini. Pengetahuan, budaya, dukungan ini ya. Oke, jadi di sini karena cross-sectional itu ujinya pakai chi-square ya teman-teman ya. Jadi pakai ujinya chi-square, kita lihat p-value-nya yang dikatakan ada perbedaan gitu ya. Adanya perbedaan yang signifikan itu 0 jika p-value di bawah 0,05. Ini hasilnya 0,001. Artinya dia ada hubungan nggak? Signifikan nggak? Ada perbedaan nggak? Ada ya, karena di bawah 0,05. Kemudian dibahas, banyak pembahasannya. Nah, ini kesimpulannya ini adalah daftar pustakanya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai metodenya adalah cross-sectional, berarti uji statistiknya adalah pakai chi-square. Maka judulnya bisa perbedaan pengetahuan, sikap, dan budaya terhadap pemilihan alat kontrasepsi NKJP. Itu bisa judulnya seperti itu. Ya, atau bisa juga tadi kayak saya pemilihan alat kontrasepsi NKJP itu disingkat ya, karena kalau untuk di artikel judul nggak boleh panjang-panjang, harus menarik gitu ya. Jadi saya nggak pakai perbedaan. Tetapi kalau teman-teman membuat skripsi, dicatat ya nih, kalau pakai metodenya cross-sectional, ujinya adalah chi-square. Maka judulnya
perbedaan pengetahuan, sikap, dan budaya. Perbedaan pemilihan alat kontrasepsi MKJP berdasarkan pengetahuan, sikap, dan budaya. Itu judulnya. Bisa dipahami? Terbayang-bayang, sudah mulai terbayang-bayang, Bu. Ya. Kalau dipahami masih susah banget ini. Ya, nggak apa-apa, berproses. Tapi Filmnya maksud udah saya, lama. kalau sudah pakainya, kata kuncinya gini aja. Pakainya kan kita kuanti semua ya. Ini yang mau diteliti adalah kita masih membahas kuanti. Tadi pakai metode survei, berarti cross sectional. Ya, kalau cross sectional ujinya apa? Apa sih tadi namanya? Cross sectional. Apa? Pengetahuan budaya Kan uji statistiknya. Independent Halo. Chi-square, kan saya udah bilang chi-square. square. Square. Ya, ujinya chi-square. CHI square tulisannya CHI SQUARE chi-square. Oh, bukan C-square ya, Bu? Apa? Bukan C-square ya? Itu kamu bacanya chi-square. Lidahnya beda ya, maaf ya. Bacanya salah itu. Lidah Sundaan itu bacanya. Bacaan begituan juga. Itu lidah Sundaan itu bacanya, makanya begitu. Lidahnya Ya. udah Ya, itu namanya uji chi-square. Kamu bacanya chi-square. Ya, tulisannya chi-square ya. Jadi bacanya chi-square. Judulnya tadi ada perbedaan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang berdasarkan pengetahuan, budaya, dan sikap pada pus di mana. Itu judulnya gitu ya. Oke. Ini contoh lagi. Sebentar. Kembali lagi kita ke Google Scholar. Lihat yang nah, ini pengaruh pembelian tablet FE sudah muncul belum? belum, Bu. belum, Bu. Belum? Ya. Belum, Bu. Ini udah muncul? Belum. Sudah, Bu. Oke. Ini kita lihat. Pengaruh pemberian tablet FE terhadap kenaikan kadar HB pada remaja. Ini menurut teman-teman, ada perlakuan nggak terhadap remaja? Populasi kita siapa nih populasinya? Remaja. Populasinya remaja. Oke. Berarti ada perlakuan nggak yang kita berikan pada remaja? Apa? Pemberian tablet FE. Pemberian tablet FE. Pemberian tablet FE. Berarti dari judul ini kita bisa lihat mana variabel independen, mana variabel dependen. Yang Dependen remaja. Remaja kan tadi populasi. variabel dependennya itu tablet FE. Variabel apa? Variabel Dependen. Dependen. pemberian tablet FE. Pemberian tablet FE dipengaruhi oleh kenaikan kadar HB. Tadi siapa mempengaruhi siapa? Independen. Independen dulu, baru dependen. Independen mempengaruhi dependen kan? Iya. Berarti yang dipengaruhi siapa nih? Remaja. Ya.
Remaja populasinya atau itu baca itu. Kenaikan HB-nya, Kenaikan Bu. kadar HB. Nah, kenaikan kadar HB dipengaruhi oleh Pemberian Pemberian tablet Pemberian FE. artinya variabel dependennya yang mana? Dependennya tablet Kenaikan kadar HB. Tablet FE. kadar Tablet F. hemoglobin. Oh, FE lagi dependennya. Dependennya kenaikan. Kenaikan kadar HB. Satu. Siapa nih? Bu Siti Halimah. Kalau dependennya itu Bu yang kenaikan kadar hemoglobin. Nah, oke. Independennya? Independennya itu pemberian tablet FE-nya. Ya, betul sekali. Ya, jadi kan independen mempengaruhi dependen gitu. Jadi jangan bingung ya. Jadi kita memberikan tablet FE pada remaja. Artinya gimana nih cara mengukurnya? Sebelum dikasih tablet FE, kita ukur dulu HB-nya. Ya. Nah, kemudian kita kasih tablet FE selama 1 bulan. Sebulan kemudian kita ukur lagi. Naik nggak kira-kira kadar hemoglobinnya? Nah, itu namanya penelitian eksperimen. Ya, penelitian eksperimen. Nah, ini kita lihat. Ya, hasilnya seperti apa? Nih, penelitian ini menggunakan rancangan pre-eksperimen one group pre-test dan post-test. Ya. Pre-test dan post-test kenapa? Karena sebelum dikasih FE dan sesudah dikasih FE itu yang kita ukur. Ya. Jadi sebelum dikasih kadar HB-nya berapa? Gitu ya. Nih 01 hasil pengukuran HB awal sebelum dilakukan pemberian tablet FE. Kemudian X itu adalah perlakuannya, ya dia kita kasih tablet FE selama 1 bulan. Kemudian 002 ini adalah hasil pengukuran HB setelah dikasih intervensi, ya. Kemudian kita ukur ternyata dapatnya gimana, gitu ya. Sebelum dikasih FE, nilai minnya adalah, nah kalau dia pakainya eksperimen ya dengan kuasi eksperimen pre dan post test, jika data berdistribusi dengan normal menggunakan uji T. Teman-teman catat nanti kalau nggak dicatat ya. Kalau data berdistribusi dengan normal pakainya uji t-test dependent. T-test, uji T. Saya ngomongnya t-test, nanti t-test apaan? T-test T dependent ya. Uji T dependent. Nah, tapi kalau datanya berdistribusi tidak normal, pakai ujinya Wilcoxon. Gimana itu Bu ujinya? Itu pakai software SPSS, statistik. Nanti biar Bu Fitri selanjutnya yang kasih pembekalan. Ya, oke. Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman. Dapatnya seperti ini. Ya, kemudian dilakukan uji normalitas. Karena dia normal, akhirnya pakainya uji T-dependent. Uji T-dependent didapatkan p-value 0,001. Dia di bawah p-value di bawah atau kurang dari 0,005 artinya ada pengaruh. Ya. Nih, hasil uji t-test dependent didapatkan nilai p-value 0,001, maka dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan antara pembelian tablet FE terhadap kenaikan kadar HB. Nah, jadi terbukti. Gitu. Jadi judulnya kalau eksperimen pakai apa judulnya? Kalau tadi perbedaan, kalau eksperimen pakainya pengaruh ya. Pengaruh pemberian tablet FE terhadap kenaikan kadar HB pada remaja. Oke. Sudah? Ya. Kan pakai SPSS tadi saya bilang. Datanya kita masukin aja keluar sendiri hasilnya. Itu pakai aplikasi gitu, Bu. Iya, SPSS kan tadi dibilang. SPS ya. PSS. Itu Ya.
Ya, kan ada udah dibilang pakai SPSS software statistik ya berarti aplikasi dong gitu. Bilangnya aja kagak bisa, Bu. Berat banget sih ini, Bu. Ya harus Udah nggak bisa. cocok ini, Kan Masya katanya Allah. mau naik level. Kalau naik level ya harus Masya bisa Allah. dong. Ya, keluar sendiri, tenang aja, gampang, gampang ya. Semua itu gampang karena sudah pakai seperti teman-teman pakai kalkulator, masukin, masukin, pencet keluar. Tuh. Yang penting paham dulu gitu ya. Oke, sudah. Alon-alon aja, Bu, malu nih. Pentiumnya udah lemot semua. Ini ya udah alon-alon, ini udah alon-alon banget dari tadi pakai ngasih contoh. Saya ngajar di kelas umum nggak pakai contoh. Jadi nanti bingung ngeliatin ini aja nih jurnalnya Ibu Wanti. Ya. Jadi ini kalau yang namanya dari judul kita udah bisa tahu nih pengaruh pemberian tablet efek. Berarti teman-teman udah tahu nih ini penelitiannya tentang apa nih? Eksperimen nih. Itu udah canggih. Ini penelitian eksperimen nih gitu. Ujinya pakai uji T nih, kalau nggak uji Wilcoxon nih gitu. Karena datanya berdistribusi normal dan datanya atau tidak berdistribusi dengan normal gitu ya. Nah, ini contoh-contoh lagi. Teman-teman boleh buka Google Scholar saya ya untuk lihat lagi ya tadi. Sebenarnya ini belum ke Mendeley ya, maksud saya jam berapa ini ya? Kan kayak tadi bilangnya, Bu, pelan-pelan, Bu. Iya, tapi maksud saya sampai jam berapa? Betah nih. Yakin sampai jam 5. Kalau pelan-pelan dan ngerti, mau-mau aja sih, Bu, sampai jam segitu. Oke, baiklah. Ini masalahnya pelan-pelan tapi bisa ngerti apa enggak nih. Dek, dek. Pelan-pelan nggak ngerti juga. Panas banget, nah. Nah, ini penelitian ini, kecemasan ibu hamil terhadap COVID-19. Berarti ini penelitian apa? Systematic Literature Review. Ya, berarti ini penelitian kepustakaan. Saya ngambil data ke pasien, ke ini enggak? Ke responden enggak ini? Enggak. Enggak ya, ini udah mulai pinter ya. Karena apa? Karena saya pakai literatur review. Literatur review itu adalah nih metode penelitiannya. Nih, metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Jenis data yang digunakan dalam review ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil review yang telah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu. Ya, penelitian dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Sumber datanya saya dapat dari mana? Dari Google Scholar, PubMed, Prequest, Garuda, ya. Dengan kata kuncinya adalah anxiety atau kecemasan, kemudian antenatal care pada kehamilan, ya, kemudian COVID-19. Nah, ini saya ambil dapatnya hasilnya begini ya. Nah, ini hasilnya. Ini bisa teman-teman bisa baca. Ini adalah penelitian kepustakaan. Jadi saya nggak ngambil data ke responden, tetapi melihat hasil penelitian-penelitian orang lain, ya. Oh, ada mana nih? Gimana? Oke.
Oke, ada lagi mana ya? Penelitian yang mana lagi? Nih, oh literatur review ya. Yang tentang persalinan Ibu. Banyak. Banyak ya. Cari aja Ibu di sini apa. Iya. Nih, kontribusi jenis persalinan terhadap kejadian anemia pada ibu postpartum. Ya, ini bisa juga. Nah, dulu lagi yang judulnya mudah ya. Ini literatur review, ini juga literatur review. Nah, ini. Efektivitas aromaterapi dan pendamping persalinan terhadap nyeri persalinan. Ya. Ini eksperimen atau proseksional. Efektivitas aromaterapi dan pendamping persalinan terhadap nyeri. Proseksional. Ya. Efektivitas adalah pendamping persalinan terhadap nyeri persalinan. Di cross seksional, apakah benar aromaterapi ini bisa efektif untuk nyeri persalinan? Ini bukan eksperimen. Kok Ibu bilang cross seksional? Kenapa enggak kuasi eksperimen? Betul, jawabannya betul, tetapi Enggak. ya ini kita lihat efektivitas aromaterapi dan pendamping persalinan terhadap nyeri persalinan. Ini kita lihat dia metode penelitiannya adalah non eksperimen dengan pendekatan cross seksional. Kenapa? Karena variabel dependen dan independennya dilakukan secara bersamaan. Ini ujinya chi-square ya. Tulisannya chi-square, bacanya chi-square ya. Nah, ini hasilnya rasa nyeri dari berapa orang nih? 30, 40. Dari 40 ibu bersalin yang nyeri ringan. Jadi variabel dependennya yang mana nih? Kalau judulnya ini variabel dependennya yang mana, Bu? Persalinan kelas 1. Nyeri persalinan kelas 1 ya. Itu variabel dependen. Variabel independennya Pemberian aromaterapi dan pendamping persalinan. gitu ya. Ini kalau di judul skripsi ya, kalau teman-teman bikin judul skripsi, perbedaan nyeri persalinan kelas 1 berdasarkan pemberian aromaterapi dan pendamping persalinan. Itu kalau judul skripsi. Tapi karena saya bikin artikel, judulnya harus menarik ya, harus eye-catching, harus enak dibaca gitu. Makanya jadi efektivitas aromaterapi dan pendamping persalinan. Tapi kalau judul skripsi pakainya perbedaan. Perbedaan nyeri persalinan kelas 1 berdasarkan aromaterapi dan pendamping persalinan. Gitu ya. Udah mulai bisa ya. Udah bisa membedakan ya antara cross-sectional, eksperimen ya. Nah, ini ujinya chi-square. Oke. Kita lanjut ke penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif itu dia tahu kenapa sih di Sukabumi itu banyak, di daerah Sukabumi itu banyak seks pranikah gitu ya. Berita ya, kita kan dengar berita-berita kan, dapat data-data ya. Misalnya kenapa sih di
eh, Jakarta itu banyak remaja yang hamil di luar nikah gitu, atau banyak pernikahan dini di daerah Subang gitu. Nah, itu kan fenomena ya. Tapi datanya harus ilmiah ya, datanya harus berdasarkan fakta ya, datanya harus ada gitu. Berarti dari mana dapat datanya? Dari Badan Pusat Statistik, kemudian dari profil kesehatan daerah, atau dari manalah ya gitu. Nah, jadi tidak diberikan perlakuan. Kita pengen melihat kenapa sih di Subang itu banyak pernikahan usia dini. Nah, itu namanya kualitatif. Jadi nggak dikasih apa-apa, benar-benar kita pure datang ke sana, kita lihat ada apa di sana. Oh ya. Itu namanya kualitatif. Nah, perbedaannya yaitu dari aksioma dasar tentang sifat realitas, perbedaan dalam proses pengambilan penelitian, dan perbedaan karakteristik. Aksioma dasarnya itu apa gitu ya. Nah, tadi kalau di kuantitatif, aksiomanya itu ingin melihat variabel dependen dengan variabel independen hubungannya. Tetapi kalau di kualitatif itu realitas. Apa sih yang terjadi gitu? Apa sih yang terjadi? Kenapa peranan nilai di situ ada apa? Ya. Ya, jadi si peneliti harus bisa melihat fenomena, menemukan data, memvalidasi bahwa sesungguhnya apa sih penyebab terjadinya itu. Gitu. Ya, kalau di kuanti kan udah tahu. Kalau kuanti udah ditentukan duluan. Mau lihat kenaikan kadar Hb kalau dikasih tablet efek itu udah jelas gitu ya. Nah, kalau kualitatif dia pengen tahu kenapa sih remaja di situ pada anemia. Nah, gitu perbedaannya ya. Jadi, kalau di kuantitatif variabel X itu variabel independen mempengaruhi Y, mempengaruhi variabel dependen. Nah, kalau di kualitatif itu dia saling mempengaruhi. Ya, nih hubungannya begini. Nah, nah ini nggak usah lah ya daripada bingung teman-teman ya. Bisa dibaca lah ya. Nah, instrumennya kalau di kuanti itu tadi kita bikin questionnaire gitu ya. Nah, tapi kalau di kualitatif itu kita peneliti yang bertanya. Ya, kita nanya ke siapa? Misalnya tadi remaja. Nah, kita tanya remaja. Benar nggak sih di sini remaja itu pada nikah usia dini? Atau kalau nggak, benar nggak sih pada hamil di luar nikah? Kalau kita tanya, suka pada ngaku nggak? Enggak, belum tentu dia mau ngaku gitu ya. Nah, untuk memvalidasi, kita tanya sama siapa orang tuanya. Tanya sama siapa lagi tokoh masyarakat, tanya sama siapa lagi teman-temannya gitu ya, untuk memvalidasi bahwa data yang kita dapat itu adalah benar. Itu kalau data penelitiannya kualitatif. Ya, sampelnya, populasinya tadi, sampelnya ya kita ambil mana sih ini? Aduh. Nah, sampelnya random ya sesuai dengan eh, perhitungan sampel. Nah, kalau di kualitatif enggak gitu ya. Kita sampai cari betul-betul yang namanya semua orang itu memang mengatakan iya betul di sini itu banyak loh yang nikah dini. Tuh ya. Jadi snowball. Snowball itu kalau kita lempar bola salju kecil, kita lempar itu melinding-melinding jadi besar, jadi besar, jadi besar gitu ya. Nah, itu bisa saja kalau kalau di kuantitatif tadi sudah menentukan saya sampelnya 85 aja gitu ya berdasarkan rumus Lovin. Udah 85 aja yang kita tanya. Kalau kualitatif bisa tambah banyak lagi gitu ya. Atau bisa lebih sedikit kalau sudah mencapai suatu kesimpulan. Ya, itu kalau kualitatif dan kuantitatif. Oke. Oke, sudah ya, teman-teman. Jadi, kalau ingin membuat judul tuh, kita lanjut nih langsung proses pembuatan proposal skripsi. Recording stopped. Lo di stop. Ya, ini kalau mau membuat izin record lagi ya, Bu? boleh. Nah, ini judul. Judul Recording in itu progress. tidak boleh lebih dari 20 kata. Harus ringkas, mudah, dan dimengerti. Tadi pengaruh pemberian aromaterapi lemon terhadap mual dan muntah pada ibu hamil gitu ya. Terus ini membuat abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan dari
penelitian kita. Ini buatnya terakhir kalau sudah dapat hasil ya dan kesimpulan. Nah, ini abstrak contohnya. Oke. Jadi kalau kita baca abstrak, kita bisa tahu nih ya, virus SARS-CoV-2 merupakan virus corona. Pandemi 19 menyebabkan efek psikologis termasuk stres, kecemasan, dan depresi. Nah, tujuannya, jadi kita baca di sini, oh ternyata virus corona itu menyebabkan orang cemas gitu ya, sehingga ibu hamil nggak mau periksa. Nah, tujuan saya membuat penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji jurnal yang berkaitan dengan kecemasan ibu hamil pada COVID-19. Metodenya systematic literature review, menggunakan data dari 2019 sampai 2021 ya, dengan Prisma. Desain penelitiannya saya pilih semua yang cross-sectional. Hasilnya dari 3.197 artikel dilakukan seleksi. Ada 5 artikel yang layak dianalisis ya. Dari bahasan dari 5 artikel itu melaporkan kecemasan ringan terhadap pandemi COVID-19. 2 dari 5 artikel melaporkan kecemasan berat. Jadi kesimpulannya bahwa ibu hamil itu memang pada saat COVID-19 itu ada kecemasan ya, sehingga tidak mau kunjungan ANC. Tetapi kecemasannya itu berbeda-beda antar ibu yang satu dengan ibu yang lain. Nah, ini kita sudah dapat, dari sini kita bisa tahu bahwa apa nih, tujuan penelitiannya tahu, metode yang digunakannya apa, hasilnya bagaimana, kesimpulannya seperti apa. Jadi kalau baca abstrak, kita sudah tahu penelitian keseluruhan. Ya, karena dia mewakili keseluruhan penelitian. Nah, kita membuat latar belakang. Ya, kalau membuat latar belakang, masalah berarti harus di bab 1 ya. Ini kita sudah buat bab 1. Bab 1 itu ada masalah-masalah umum ya yang harus kita buat. Berarti di latar belakang. Kemudian ada state of the art ya. Ada penelitian yang mau kita arahnya itu seperti apa. Kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Jadi teman-teman catat di latar belakang di bab 1 itu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup. Nah, kita masuk ke situ ya. Metode sudah tadi ya. Nah, ini kalau teman-teman mau membuat proposal skripsi, ini persiapan. Nah, yang bimbingan saya ini kan sudah mulai ya. Halimah, siapa lagi ya? Ratna, Halimah, Ratna, Gita, Gita sama Mbak Dewi. Dewi siapa? Saya Ibu. Dewi siapa namanya? Ayuni Dewi, Bu. Hah? Ayuni Dewi. Oh iya, Ayuni Dewi. Oke. Nah, jadi persiapannya itu apa? Saya suruh baca buku ya, kumpulin dulu bukunya. Tertariknya misalnya mau meneliti tentang apa? Kehamilan, persalinan, bayi, atau nifas, atau lansia, bebas, terserah. Kemarin saya bebaskan mau apa. Kemudian persiapannya suruh cari apa? Suruh cari, misalnya Dewi, kemarin apa ya Dewi? Halimah. Halimah udah, Bu saya mau ini gitu, apa ya? Ibu lupa. Teknik marmet dok, Bu. Hah? Teknik apa? Pengaruh teknik marmet Ibu Terhadap? pada ibu postpartum produksi ASI-nya. Nah, berarti pada ibu nifas ya, ini tertarik pada ibu nifas. Terus ternyata mau melakukan penelitiannya kuasi eksperimen, yaitu dengan teknik apa tadi ya, Mbak? Itu nggak paham, jadi nggak lihat ya. Nah, jadi mulai cari tuh apa sih yang mempengaruhi pengeluaran ASI seseorang, ya. Cari nih studi pustakanya, buku-buku ya, buku-buku yang terkait dengan pengeluaran ASI pada ibu nifas. Kemudian cari lagi teknik tadi, apa sih gitu ya. Kemudian cari studi pendahuluan di situ, ya, di tempat yang mau kita teliti. Sudah paham belum tentang metode itu? Ya. Kemudian kita lihat lagi penelitian orang lain. Makanya saya suruh cari artikel minimal 5, ya, terkait dengan
topik yang mau teman-teman teliti. Saya belum bicara judul karena judul itu bisa belakangan jadinya gitu ya. Tetapi topiknya. Kemudian nanti sudah dibikin bab 1, kemudian metode penelitiannya apa, rancangannya bagaimana ya. Itu ada di proposal nih semua di sini. Ujian proposal, nanti teman-teman ujian proposal di ACC, turun lapangan, ambil data ya. Karena tadi pakainya eksperimen, berarti di sini ada observasi, pengukuran, dan pengamatan. Ya, kalau pakainya yang tadi proseksional berarti wawancara, angket, dan kuesioner. Sudah dapat hasilnya, diolah datanya. Olah data dengan apa, Bu? Dengan SPSS tadi ya, dengan uji-uji statistik tadi. Kemudian dianalisis pakai SPSS lagi, baru dibikin kesimpulan laporan penelitian ujian skripsi. Nah, itu tahapan-tahapannya. Kemudian membuat daftar pustaka 5 tahun terakhir, tetapi boleh sampai dengan 10 tahun terakhir. Jadi sekarang ibu-ibu di tahun berapa ini? 2023. Berarti minimal 2013 ya. Tetapi kalau bisa diutamakan 5 tahun terakhir. Penggunaan penulisan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Ya. Oke. Bisa dipahami? Pusing, Bu. Pusing, Bu. Ya, nggak apa-apa kalau pusing. Kalau pusing artinya teman-teman berproses ya. Ya, berpikir. Kalau tahu gitu. Santai aja. Nah, itu yang saya bingung. Malah saya yang bingung ya. Oke, sekarang kita ke membuat bab 1. Jadi mudah muncul di lamannya Word kosong. Belum, Ibu. Belum, Belum, Ibu. Bu. Belum. Sekarang udah belum? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Contohnya. Misalnya pengaruh. Ya, tablet FE terhadap kenaikan kadar HB. Salat sana, Dek. Hah? Udah jawab. Kenaikan kadar HB pada remaja. Pada remaja di mana gitu ya. Tahun 2023 misalnya. Ini judulnya. Kita bikin bab 1. Kita heading 1. Teman-teman kalau pakai laptop sekalian praktek. Jadi nggak les kayaknya nih, Dek. Nggak bisa masuk teman. Ya, gimana? Pendahuluan. Nah, kemudian Tante Eka yang punya. Kita ke heading 2, 1.1 latar belakang. Di latar belakang itu ya teman-teman ada yang namanya ini mesti dicatat atau kalau biar nggak lupa ya, ada statistik background, scientific background. Berarti scientific itu ada keilmuan ya, background keilmuan. Jadi kita bilang di sini, ini permasalahannya apa sih? Permasalahannya adalah anemia ya. Kenapa saya kok mau ngasih tablet FE? Mau lihat kasih tablet FE, terus terhadap kenaikan kadar HB. Berarti yang menjadi masalah apa nih?
anemia, ya. Yang menjadi masalah adalah anemia. Anemia pada remaja putri bahaya nggak? Bahaya. Kenapa? Karena remaja putri itu akan menjadi calon ibu. Ya, kalau dia menjadi ibu hamil, remaja putrinya anemia, kira-kira pada saat kehamilan dia anemia nggak? Kemungkinan anemia. Kalau ibu hamil anemia bahaya nggak? Bahayanya apa? Perdarahan. Perdarahan, Abortus. bisa prematur. Nah, ya, janinnya pertumbuhan janin terhambat. Kemudian bisa lahir prematur, ya, bisa lahir BBLR. Kemudian pada proses persalinan bisa terjadi perdarahan postpartum. Nah, itu bahaya dari si anemia. Itu namanya scientific background, ya, latar belakang keilmuan yang menyatakan dia ada masalah di situ. Jadi teman-teman tulis tuh di situ apa sih anemia, gitu ya. Misalnya di sini kita tulis anemia adalah suatu keadaan apa? Anemia apa? Suatu Kekurangan keadaan kekurangan ke sel di mana tubuh kekurangan kekurangan apa? hemoglobin Hemoglobin dalam terus sel darah merah. dalam sel darah merah. Itu menurut siapa? Siapa menurut aku? Menurut siapa? Oh, harus pakai teori ini kan, makanya saya bilang harus ada buku-buku yang teman-teman baca, ya. Nah, ketika sudah membaca bukunya, itu harus kita sitasi, harus kita tulis daftar pustakanya, ngambil dari buku mana gitu. Caranya, ini ada yang buka Mendeley-nya nggak? Belum, Bu. Nggak tahu bukanya gimana, Bu. Oke, sekarang buka Mendeley-nya masing-masing. Saya stop share lagi berarti. Sudah download Mendeley-nya? Belum. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ada yang belum, kan udah dibilang Udah, sudah Bu. download Mendeley. Di- Ya, jadi Mendeley-nya dibuka seperti ini tampilannya. Begini enggak? Ini karena sudah masuk nih artikel-artikelnya. Kalau belum, nah tampilannya seperti ini. Sudah belum? Assalamualaikum, Mas. Teman-teman sudah buka, coba tampilan Mendeley-nya seperti apa? Ada Ina, ada Akbar. Nggak ada. Oke, sudah belum? Sudah, Bu. Tapi Udah, masih Bu. dalam discovery. Ini terima semua cookie, pengaturan cookie. Mendeley reference ya? Masih kosong, Bu. Masih Ya, bersih, masih Bu. kosong. Masih bersih, belum masukin artikel ya? Iya, Iya, betul, library. betul, betul. Kayaknya ini gimana ya? Saya masuknya dari mana ya? Nggak bisa. Oke, tampilannya baru sebentar. Sebentar, berarti saya keluar dulu pakai laptop yang ini aja deh.